Halo anak-anak Miss, bertemu lagi dengan Miss Devi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai makhluk hidup dan pengelompokannya. Coba kamu bayangkan, ada berapa varian, ada berapa jenis makhluk hidup, ada berapa spesies yang ada di dunia ini. Banyak bukan? Ribuan, jutaan, bahkan miliaran. Banyak juga makhluk hidup yang tidak kita kenali. Nah, coba kamu bayangkan kalau itu tidak ada pengelompokannya. Kau bayangkan, oh ini kelompok ikan-ikanan, tidak ada pengelompokan seperti itu. Pasti akan sulit bagi kita untuk mengenal dan mengetahui makhluk hidup yang ada di sekitar kita, bukan? Nah, disitulah peran dari pengelompokan dan tata nama ilmiah. Nanti kita akan belajar ya. Simak video berikut. Yang pertama adalah bernafas. Makhluk hidup bernafas dengan cara menghirup gas oksigen serta menghembuskan gas karbon dioksida dan uap air. Oksigen diperlukan untuk proses oksidasi zat makanan yang menghasilkan energi untuk menjalankan aktivitas hidup. Jadi, kita bisa bergerak dan beraktivitas, itu salah satu faktornya karena kita bernafas loh. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah bergerak. Nah, gerak pada makhluk hidup itu dapat dibedakan menjadi dua, yakni gerak aktif yang menyebabkan perpindahan tempat dan gerak pasif yang tidak berpindah tempat. Nah, ayo tebak, kira-kira apa ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya? Ya, benar, memerlukan makanan untuk mempertahankan hidupnya. Tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri atau disebut autotrof melalui fotosintesis, sedangkan hewan dan manusia bersifat heterotrof karena makanannya tergantung pada makhluk hidup lainnya. Pernahkah kamu menyentuh bunga putri malu? Apa yang terjadi? Nah, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya, yakni peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Kepekaan terhadap rangsang menunjukkan bahwa dalam tubuh makhluk hidup terjadi proses pengaturan. Apa yang terjadi ketika kamu banyak beraktivitas dan melelahkan? Ya, selain jantungmu berdebar lebih kencang, pasti kamu juga mengeluarkan keringat. Nah, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya, yakni mengeluarkan zat sisa hasil metabolisme tubuh. Pernahkah kamu melihat bunglon? Apa ciri khas bunglon? Ya, bunglon akan menyesuaikan warna tubuhnya sesuai dengan warna lingkungan sekitarnya. Hal ini adalah contoh adaptasi loh. Nah, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah beradaptasi dengan lingkungannya. Selain ciri-ciri di atas, makhluk hidup juga berkembang biak loh. Untuk apa? Ya, untuk mempertahankan keturunannya dan mencegah dari kepunahan spesies. Hayo, sekarang Miss tanya, siapa di sini yang mirip dengan ibunya? Atau ada yang mirip dengan ayahnya? Hal ini merupakan ciri dari makhluk hidup, yakni memiliki bahan genetik berupa DNA dan RNA. Selanjutnya, kita akan masuk pada penulisan nama ilmiah. Pemberian nama ilmiah makhluk hidup dikenal dengan nama binomial nomenklatur karena menggunakan sistem tata nama ganda. Adapun aturan penamaan makhluk hidup dalam sistem binomial nomenklatur sebagai berikut. Yang pertama, penamaan dalam bahasa Latin atau harus dilatinkan. Nah, yang kedua, penamaan individu terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan nama genus dan penulisannya diawali dengan huruf besar atau kapital. Kata kedua menunjukkan penunjuk spesies dan diawali dengan huruf kecil. Kata pertama dan kedua dapat dicetak miring atau digarisbawahi secara terpisah atau dicetak tebal. Contohnya dapat kita lihat di tabel ya. Mungkin anak-anak Miss pada bingung, kenapa sih Miss kita mesti ribet-ribet belajar klasifikasi makhluk hidup? Ada beberapa tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, kita dapat mendeskripsikan ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar lebih mudah mengenalnya. Yang kedua, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan cirinya. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang keempat, mempelajari evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Coba bayangin kalau seandainya makhluk hidup di dunia ini tidak diklasifikasikan. Ya, akan sulit bukan untuk mengenal mereka? Nah, kita akan belajar mengenai sistem klasifikasi.
Sistem klasifikasi terbagi atas 3. Yang pertama, klasifikasi sistem artifisial atau buatan. Sistem klasifikasi ini menggunakan struktur morfologi, anatomi maupun fisiologi, terutama alat reproduksi dan habitatnya sebagai dasar pengklasifikasian. Nah, yang kedua, klasifikasi sistem alami. Sistem klasifikasi ini menggunakan dasar persamaan dan perbedaan morfologi atau bentuk tubuh secara alami atau wajar. Sistem ini mengkehendaki terbentuknya kelompok-kelompok takson yang alami. Artinya, anggota-anggota yang membentuk unit takson terdiri atas alamiah atau sewajarnya, seperti yang dikehendaki oleh alam. Contohnya, berdasarkan cara geraknya, hewan berkaki, hewan bersirip, dan hewan bersayap. Kalau berdasarkan penutup tubuhnya, hewan berambut, hewan bersisik, hewan berbulu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah klasifikasi sistem filogenetik. Sistem klasifikasi ini disusun berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lainnya. Sistem ini menjelaskan bahwa semua makhluk hidup memiliki kesamaan molekul dan biokimia, tetapi berbeda-beda dalam bentuk luar, tingkah laku yang dapat diamati, dan pewarisan keturunannya. Contoh klasifikasi filogenetik adalah yang dilakukan oleh R.H. Whittaker yang dikenal dengan sistem 5 kingdom. Nanti kita akan belajar ya. Pengelompokan makhluk hidup dalam 5 kingdom. Pengelompokan makhluk hidup menjadi 5 kingdom pertama kali ditemukan oleh Whittaker pada tahun 1969. Pengelompokan makhluk hidup tersebut meliputi Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kita akan belajar satu persatu ya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai kingdom Monera. Nah, kelompok makhluk hidup ini memiliki ciri-ciri selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik, bersel satu atau disebut dengan uniselular, dan mampu berkembang biak dengan cara membelah diri. Contoh dari kelompok Monera adalah bakteri dan alga biru. Yang kedua adalah Protista. Protista merupakan organisme eukariotik serta tidak dapat digolongkan dalam kelompok jamur, tumbuhan, dan hewan. Protista dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Protista mirip tumbuhan atau disebut dengan alga. Alga ini memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Sedangkan Protista yang mirip dengan hewan berasal dari bahasa Yunani yaitu protos dan zoon atau hewan, serta sehingga disebut protozoa, dapat diartikan sebagai hewan yang pertama. Protista bersifat heterotrof, dapat bergerak aktif, dan tubuhnya belum terdiferensiasi secara jelas. Selanjutnya ada yang ketiga, jamur lendir dan jamur air. Protista mirip jamur. Selanjutnya, kingdom yang ketiga yakni jamur atau fungi. Secara sepintas, jamur ini mirip dengan tumbuhan, namun jamur tidak dapat berfotosintesis. Selain itu, jamur bersifat eukariotik, heterotrof, uniselular, dan beberapa bersifat multiselular. Jamur berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Selanjutnya, kita masuk ke kingdom Animalia. Kingdom Animalia meliputi semua jenis hewan. Kingdom Animalia dikelompokkan menjadi 2, yaitu Evertebrata, hewan tidak bertulang belakang, dan Vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, yang pertama kita belajar mengenai Avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang. Yang pertama, kelompok Cnidaria, yakni mempunyai sengat atau cnidosit. Contohnya adalah ubur-ubur. Yang kedua adalah filum Porifera. Ciri-cirinya tubuhnya berpori-pori. Contohnya apa ayo? Ya, benar. Contohnya adalah bunga karang. Selanjutnya adalah filum Nemathelmintes. Tubuhnya bulat panjang dan tidak bersegmen. Ayo contohnya apa? Contohnya adalah cacing tambang. Selanjutnya adalah filum Annelida, yakni mempunyai tubuh bulat dan padat atau gilik. Contohnya cacing tanah. Selanjutnya kita masuk ke filum Arthropoda. Nah, ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Filum Arthropoda mempunyai kaki yang berbuku-buku. Contohnya laba-laba, udang, kaki seribu, dan semut. Selanjutnya anak-anak, kita masuk ke filum Echinodermata. Tubuhnya tertutup oleh duri. Contohnya bintang laut. Nah, siapa yang pernah melihat ini?
Semua hampir pernah berjumpa dengan hewan-hewan ini. Ya, moluska, hewan yang bertubuh lunak. Contohnya bekicot. Nah, film terakhir pada Avertebrata adalah Platyhelminthes, yakni yang memiliki tubuh pipi. Contohnya adalah Planaria sp. Nah, anak-anak masih semangat bukan? Sekarang kita berpindah ya pada kelompok bertulang belakang, yakni Vertebrata. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke kelompok amfibi, yakni ciri-cirinya mampu hidup di air dan di darat. Poikilotherm atau suhu tubuh berubah-ubah sesuai dengan suhu lingkungan, berkembang biak dengan cara bertelur, berkulit tipis berlendir, bergerak menggunakan kaki, bernapas menggunakan paru-paru, serta pembuahannya secara eksternal. Contohnya adalah katak. Nah, selanjutnya adalah aves atau burung. Ciri-ciri kelompok aves yaitu homoiotherm atau suhu tubuhnya tidak bergantung pada perubahan suhu lingkungan, berkembang biak dengan cara bertelur, kulit berbulu, memiliki alat gerak berupa kaki dan sayap, bernapas menggunakan paru-paru, serta pembuahannya secara internal. Yang ketiga adalah Pisces atau ikan. Ciri-ciri kelompok Pisces yaitu poikilotherm. Suhu tubuh berubah-ubah sesuai dengan suhu lingkungannya, berkembang biak dengan cara bertelur, kulit bersisik, alat geraknya berupa sirip, bernafas menggunakan insang, dan pembuahannya secara eksternal. Yang keempat itu adalah reptilia. Ciri-ciri kelompok reptil yaitu poikilotherm, bergerak secara melata, kulit bersisik, berkembang biak secara ovipar dan ovovivipar, bernapas menggunakan paru-paru, serta pembuahannya secara internal. Contoh dari reptil kita tahu sendiri ya, hewan menakutkan, yakni ular. Nah, kelompok terakhir yakni mamalia. Ciri-ciri kelompok mamalia yaitu homoiotherm, pada umumnya berkembang biak dengan cara melahirkan, kulit berambut, alat geraknya dapat berupa kaki, sirip, atau sayap, bernafas menggunakan paru-paru, dan pembuahannya secara internal. Kingdom Plantae meliputi semua jenis tumbuhan. Kingdom Plantae ini terbagi atas menjadi 3, yakni Bryophyta, Pteridophyta, Spermatophyta. Yang pertama, Bryophyta atau tumbuhan lumut. Ciri-cirinya yaitu berupa talus atau tidak dapat dibedakan antara bagian akar, batang, dan daun. Tidak berpembuluh, hidup di tempat lembab, serta berkembang biak dengan spora. Yang kedua yakni Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri-cirinya mempunyai akar, batang, dan daun sejati, tidak memiliki bunga, hidup di tempat lembab, berkembang biak dengan spora, serta memiliki berkas pembuluh. Kita tahu contohnya. Selanjutnya yang terakhir yakni Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Ciri-cirinya yaitu mempunyai akar, batang, dan daun sejati, menghasilkan biji sebagai alat perkembangbiakan, serta mempunyai berkas pembuluh. Berdasarkan posisi biji terhadap daun buahnya, Spermatophyta dikelompokkan menjadi 2, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Yang pertama adalah Gymnospermae, yakni bakal biji tidak dilindungi oleh daun buah, tetapi tersusun dalam strobilus. Ini contoh tumbuhannya. Nah, ini adalah contoh dari Angiospermae, yakni bakal biji dilindungi oleh buah. Angiospermae terbagi atas 2 kelompok, yakni dikotil dan monokotil. Monokotil yakni biji berkeping 1, tidak memiliki jaringan kambium, sistem perakarannya serabut, tulang daun sejajar atau melengkung, batang tidak bercabang dengan ruas jelas, dan perhiasan bunganya berjumlah 3 atau kelipatannya. Berikut adalah contoh tumbuhan monokotil. Selanjutnya, kelompok dikotil. Ciri-ciri kelompok dikotil yaitu sistem perakaran tunggang, memiliki jaringan kambium, biji berkeping 2, tulang daun menyirip atau menjari, batang bercabang-cabang dengan ruas-ruas yang tidak jelas, serta perhiasan bunganya berjumlah 2, 4, 5 atau kelipatannya. Contohnya mangga, jambu, dan lain-lainnya. Berikut adalah perbedaan monokotil dan dikotil.
Kegiatan pengelompokan makhluk hidup diawali dengan mengidentifikasi ciri-ciri khas hewan atau tumbuhan yang diteliti. Untuk mempermudah pengidentifikasian, biasanya digunakan kunci determinasi atau kunci dikotomi. Kunci determinasi adalah cara atau langkah untuk mengenali makhluk hidup dan mengelompokkannya ke dalam takson tertentu. Kunci determinasi terdiri atas deretan bait atau kuplet yang diberi nomor, dan setiap bait terdiri atas 2 baris yang disebut penuntun sehingga dinamakan kunci dikotomi. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam pembuatan kunci determinasi dalam percobaan pengelompokan makhluk hidup sebagai berikut. Yang pertama, kunci harus dikotom yang terdiri atas 2 ciri yang berlawanan. Yang kedua, kata pertama dari setiap kuplet harus identik atau setara. Contohnya, tumbuhan berdaun tunggal, tumbuhan berdaun majemuk. Nah, yang ketiga, kedua pilihan atau bagian dari kuplet harus berlawanan sehingga satu bagian bisa diterima dan satu lain ditolak. Yang keempat, hindari hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 5-8 cm. Yang kelima, kuplet memuat pernyataan positif. Misalnya, letak daun berhadapan, bukan letak daun tidak berhadapan. Yang keenam, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati. Yang ketujuh, pernyataan 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Yang ke-8, setiap kunci diberi nomor. Yang ke-9, buat kalimat yang pendek-pendek. Berikut adalah contoh dari kunci determinasi. Nah, kita akan bahas soal mengenai kunci determinasi tumbuhan berikut. Nah, kunci determinasi yang sesuai dengan ciri-ciri tanaman mangga adalah yang pertama kita perhatikan tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Nah, mangga merupakan tumbuhan yang berpembuluh, berarti jawabannya 1B. Nah, nomor 2, belum memiliki batang dan daun. Tentu salah, memiliki rizoid, batang dan daun. Rizoid itu akar semu ya, dimiliki oleh lumut. Jadi bukan ciri-ciri dari mangga. Yang ketiga, biji tidak ditutupi bakal buah. Salah, yang B-nya biji tertutupi bakal buah. Ya, benar. Berarti 1B, 3B. Nah, kemudian yang keempat, memiliki bentuk daun seperti jarum. Memiliki bentuk daun tidak seperti jarum. Tentu itu salah ya. Nah, masuk yang kelima, yakni memiliki akar serabut, memiliki akar tunggang. Karena mangga merupakan dikotil, berarti memiliki akar tunggang. Jadi kunci determinasi dari mangga yakni 1B, 3B, dan 5B. Selamat mencoba.